Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur, Suada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah, sahabat sonda, malam hari ini edisi 5 Jumadil Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di inspirasi malam hari ini. Baik sahabat sonda, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat swada, malam hari ini Bang Darda akan berbagi dengan sahabat swada berita tentang Israel menghadapi krisis ekonomi parah jika agresinya ke Gaza berlanjut. Serangan jet-jet tempur dan bom rezim teroris Israel tanpa henti di Gaza sejak 7 Oktober berdampak langsung pada perekonomian negara tersebut. Menurut foreign-policy.com, banyak maskapai penerbangan berhenti terbang ke Israel. Sementara pemerintah Zionis meminta aktivitas di ladang gas dihentikan untuk meminimalkan resiko serangan yang ditargetkan. Shekel Israel anjlok pada level terendah selama 14 tahun. Bank sentral telah memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ini dari 3% menjadi 2,3%. Dan industri-industri terkemuka sedang menghadapi gangguan. Rezim teror ini juga memasuki perang dengan cadangan 200 miliar dolar dan bantuan 14 miliar dolar, terutama untuk pendanaan militer dari Amerika Serikat. Namun, para ahli mengatakan konflik yang sedang berlangsung akan merugikan perekonomian Israel miliaran dolar lebih banyak dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dibandingkan masa lalu. Untuk kembali memperkuat ekonominya, relawan Israel di dalam dan luar negeri turut menyumbang tenaga kerja tambahan dan bantuan ekonomi. Sebuah tindakan yang mengagumkan, namun tidak cukup untuk memenuhi kekurangan ekonomi tersebut. Michael, seorang ekonom di Universitas Ibrani Yerusalem dan mantan direktur Departemen Penelitian di Bank Israel, mengatakan kerugian dari dua konfrontasi sebelumnya, Perang Libanon pada musim panas 2006 dan melawan pejuang Hamas pada tahun 2014, menghabiskan biaya hingga 0,5% dari PDB dan terutama berdampak pada sektor pariwisata. Namun kali ini estimasinya adalah penurunan sebesar 3,5% menjadi 15% secara tahunan pada kuartal terakhir tahun ini. Seluruh kota telah ditinggalkan dan bisnis ditutup karena 250.000 orang telah dievakuasi dan terpaksa mencari perlindungan di hotel-hotel di negara tersebut atau dengan kerabat ditinggal di tempat lainnya. Selain itu, seruan terhadap 360.000 tentara cadangan yang dipekerjakan di berbagai pekerjaan telah melemahkan perusahaan dan membuat kelangsungan bisnis mereka yang menghasilkan keuntungan menjadi sulit. Perang ini akan menimbulkan biaya tambahan dibandingkan dengan dua konfrontasi sebelumnya. Juga karena partisipasi besar-besaran dari pasukan cadangan yang dimasukkan ke dalam pasar tenaga kerja pada waktu normal, namun akan mangkir dari pekerjaan mereka selama perang. Kata Swansky, jika perang berkepanjangan, dampak kekurangan sumber daya manusia akan berdampak besar pada perekonomian Israel, tambahnya. Sementara itu pariwisata, sebuah sektor yang dianggap menyumbang 3% PDB Israel dan secara tidak langsung menyediakan 6%, total lapangan kerja juga terkena dampak yang fatal. Pantai di Tel Aviv dan jalan berbatu di kota tua Yerusalem yang merupakan tempat wisata utama, keduanya masih kosong. Catatan lain menunjukkan sejak awal perang, setidaknya 126.000 warga Zionis dari negara tetangga Gaza dan Lebanon Selatan pindah ke tempat lain dan ditempatkan di hotel dan pusat komunitas. Diperkirakan juga 250.000 penduduk ilegal Israel meninggalkan koloni tersebut ke tempat lain
di mana mereka memiliki kewarganegaraan aslinya. Situasi ini berdampak besar terhadap dunia usaha di koloni penghuni liar, di mana 61.000 penghuni liar mengambil cuti tanpa dibayar. Selain itu, ladang gas alam Tamar yang dioperasikan oleh Chevron ikut ditutup karena kekhawatiran akan serangan roket dari pejuang Palestina. Diperkirakan penutupan ladang ini akan merugikan perekonomian Israel sebesar 200 juta dolar untuk setiap bulan penutupannya. Dalam upaya putus asa untuk menghindari resiko aksi industrial yang dilakukan oleh 60.000 pekerja konstruksi Palestina yang merupakan tulang punggung industri konstruksi Israel, negara ilegal tersebut kini berencana untuk mendatangkan pekerja dalam jumlah yang cukup dari negara Asia Tenggara untuk menggantikan mereka. Industri teknologi Israel sudah mengalami kesulitan sebelum perang, meskipun biasanya menyumbang 48% ekspor Israel dan menghasilkan rekor 21 miliar dolar pada tahun 2021. Jumlah tersebut berkurang setengahnya pada tahun 2022. Angka ini turun lagi sebesar 63% pada paruh pertama tahun 2023, dan perang yang terjadi saat ini akan semakin merusak aspek penting dari kebijakan luar negeri Israel. Meskipun elit militer Israel telah memulai perang saudara untuk mengusir warga Palestina keluar dari Gaza, semakin lama perang tersebut berlarut-larut, semakin buruk pula konsekuensi ekonomi yang akan ditimbulkan bagi entitas Zionis. Itu sahabat swada yang bisa Bang Dara sharing pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera mereka merasakan kedamaian kembali berada di kampung halaman mereka di daerah Gaza, Palestina. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.